Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Aisyah Manalu, kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak sekutu bersama Nica diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Selain peristiwa perobekan bendera, berdatangan pasukan sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malebi, memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara sekutu membebaskan tahanan di penjara di Kali Sosok menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internatio. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Malebi. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan Inggris dan Indonesia merenggang sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat 10 November 1945 pukul 06.00. Namun para pemuda Surabaya tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Tokoh yang sangat berperan dalam membakar semangat pada pemuda saat itu adalah Bung Tomo. Hampir 3 minggu para pemuda mempertahankan Surabaya hingga banyak korban jatuh akibat pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November memperingati tanggal Hari Pahlawan. Oke, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizal Misro dari kelas 10 MIPA 3. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap produk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akwita Trihakiki dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh peran pahlawan nasional, yaitu Sultan Syahrir. Beliau lahir di kota Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909. Pendidikan terakhir beliau adalah Rijksuniversiteit Leiden, Universitas Amsterdam. Perjuangan beliau, Sultan Syahrir pasca proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir dikenal sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Dirinya mendapatkan julukan tersebut karena kontribusinya yang sangat besar terhadap dunia internasional. 2. Yaitu tentang panutan besar Empu Pulau Batu, yaitu lebih dikenal sebagai Sisi Mangaraja 12, yang lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845. Ia adalah raja terakhir atau pendeta terakhir masyarakat Batak Sumatera Utara. Dalam perjalanan beliau
Dalam perjalanan perang gerilya yang panjang melawan penjajahan melawani Sumatera dari tahun 1878 dan seterusnya. Ia terbunuh dalam pertempuran kecil dengan pasukan Belanda pada tahun 1907. Ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1961 karena perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Vegenadra dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tokoh nasional dan tokoh daerah. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang gak kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini menempuh pendidikan di ILS atau European Leisure School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, dia dipingit di sebuah rumah sesuai dengan tradisi orang Jawa pada masa itu. Selama sekolah, Raden Ajeng Kartini belajar bahasa Belanda, bukan bahasa Korea, oke? Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Dalam pendidikan, Kartini adalah seorang wanita yang menjadi pelopor atau perintis untuk memajukan pendidikan wanita. Beliau berjuang walaupun tanpa memanggil senjata, tetapi dengan daya pikir serta ide dan gagasan mampu mengangkat derajat dan martabat wanita dan kedudukannya yang sama dengan pria. Jasa Raden Ajeng Kartini bagi Indonesia yaitu setiap tanggal 21 April masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini untuk menghormati jasanya. R.A. Kartini dikenal dengan pahlawan yang giat memperjuangkan emansipasi wanita karena R.A. Kartini dikenal sebagai pahlawan yang mempelopori kesejahteraan derajat antar gender di Indonesia. Raden Ajeng Kartini berjuang untuk menyamakan hak antara kaum pria dan kaum di dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari anak-anak sampai dewasa. Meski begitu, banyak yang gigih usahanya. R.A. Kartini tidak patah semangat. Masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Beliau lahir di Balege, Tapanuli, Sumatera Utara, tanggal 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dengan pendidikan sekolah dasar atau SD, kemudian masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP, dan terakhir ke sekolah menengah atas atau SMA. Ketika tamat SMA, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang sehingga saat ia masuk menjadi anggota militer harus mengikuti latihan 6 Yugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai 6 Yugun Pekanbaru Riau sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 1 kali di Banteng, Bukit Tinggi tahun 1948. Setelah itu menjadi Kepala Staf Umum 4 Komandemen Tentara Sumatera, dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan perbekalan perjuangan pemerintahan darurat Indonesia. Setelah mengikuti kursus militer atase tahun 1956, ia ditugaskan sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat. Saat masa tugasnya selesai sebagai atase militer, dia pun pulang ke Indonesia. Tapi tidak lama setelah itu, pada tahun 1962 berlalu, beliau ditunjuk menjadi asisten 4 material Panglima Angkatan Darat atau Pangat. Ketika menjabat jadi asisten keempat Pangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari RRT untuk PKI.
Senjata-senjata itu diperlukan untuk PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mensenjatai Angkatan ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandan Melati dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang pahlawan Sudirman dan pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Sudirman adalah seorang jenderal besar TNI Anumerta. Sudirman lahir di Desa Boges, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin 24 Januari 1916. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibogor, Banyumas, dan ibunya keturunan Wedana Rembang. Sudirman memperoleh pendidikan di formal dari sekolah Taman Siswa. Ia kemudian melanjutkan ke sekolah guru Muhammadiyah di Solo, tapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia juga ikut serta dalam kegiatan pramuka Hizbul Watan. Setelah itu ia menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Cilacap dan pemandu pramuka Hizbul Watan. Pada zaman penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Adapun peran dari Jenderal Sudirman antara lain, pada tanggal 23 Agustus 1949, Sudirman menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat. Pada 12 Desember 1945, Sudirman memimpin Tentara Keamanan Rakyat untuk mengusir Sekutu Ambarawa dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal proklamasi, Sudirman memimpin pasukan pembela tanah air dan merebut senjata tentara Jepang yang ada di Indonesia. Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan panglima dan jenderal rakyat Indonesia yang pertama dan termuda. Usianya pada saat itu 31 tahun. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang gigih meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru yang sangat parah. Tetapi ia tetap berjuang bersama para prajurit dan melawan para tentara Belanda pada agresi militer II. Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia pada 1 Januari 1772. Beliau menempuh pendidikan agama di Aceh pada tahun 1800 hingga 1803 dan mendapatkan gelar sebagai Malim Basa. Sebagai seorang ulama dan seorang pemimpin, beliau mendapatkan gelar seperti Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku dan Renceh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau dan Salapan menunjukkannya sebagai seorang imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Peran pahlawan Tuanku Imam Bonjol sangat penting dalam melawan Belanda pada Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1836. Antara lain, pada Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol sebagai seorang ulama yang menentang Belanda dan sebagai seorang pemimpin pada Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol berjuang melawan penjajahan Belanda. Beliau turun dalam perang paling lama, yakni Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1836. Perang ini melibatkan sesama orang Minang dan Mandailing. Perang ini dikenal juga sebagai Perang Saudara di Sumatera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Syafitri yang akan menjelaskan tentang pahlawan yang keempat, yaitu Patimura. Patimura atau yang dikenal dengan Kapitan Patimura merupakan pahlawan nasional dari Maluku. Ia memiliki nama asli Thomas Matulesi dari keluarga Matulesia yang masih bersaudara dengan Raja Maluku. Beliau lahir di Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783. Peran Patimura diantaranya adalah aktif dalam melawan VOC. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, Patimura pernah berkarir sebagai sersan militer Inggris, kemudian ia dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura. Sejak abad ke-17 dan 18, berlangsung perlawanan bersenjata melawan Belanda, dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa, dan sebagainya.
Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial, ekonomi, politis, dan segi psikologis. Peran yang kedua adalah sebagai pencetus proklamasi Haria. Patimura menyusun proklamasi Haria untuk menolak tegas kedatangan Belanda ke wilayah Maluku. Belanda berusaha menguasai Maluku sejak berakhirnya kedudukan Inggris di Indonesia pada tanggal 25 Maret 1817. Peran yang ketiga adalah ditunjuknya Patimura sebagai kapitan besar. Pemerintah Belanda mulai memaksakan kekuasaannya melalui gubernur Belanda pada saat itu. Oleh karena itu, diadakan musyawarah forum dan hasil mereka menyetujui Patimura sebagai kapten besar untuk memimpin perlawanan. Pada tanggal 7 Mei 1817, dalam rapat umum di Baileu Negeri Haria, Patimura dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapten besar. Peran yang keempat adalah menggalang persatuan dan kerajaan daerah lain. Mengutip dari Litbang Kemendagri, Patimura membuat persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa untuk melawan Belanda. Perang Patimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan mengirim Laksamana Buikes, salah seorang komisaris jenderal, untuk menghadapi Patimura. Sebagai pemimpin, ia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh Raja Patih maupun rakyat biasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Mawarni dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Tan Malaka. Tan Malaka merupakan seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia dan juga seorang pemimpin komunis. Walaupun jelas disingkirkan, Tan Malaka memainkan peranan intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897. Malaka berpikir akan wasdika Indonesia berhasil mengumpulkan rakyat dan menggerakkan aksi massa. Pada saat itu, Tan Malaka mencatat peranan yang cukup penting untuk mobilisasi para pemuda ke rapat di lapangan Ikada, kini kawasan Monas, pada tanggal 19 September 1945. Sebagai seorang pejuang yang penuh dengan gagasan, Tan Malaka lantas mengimplementasikan gagasan kemerdekaannya tersebut dalam bentuk, yakni mendirikan sekolah rakyat, mengasah suatu bentuk negara, serta berjuang bergerilya dalam mempertahankan dan mewujudkan kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daulia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan tugas saya tentang peran Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual atau perintis dari revolusioner kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia menjadi politikus atau Perdana Menteri Indonesia dari tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Beliau kelahiran 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang. Dia meninggal tanggal 9 April 1966. Jabatan sebelumnya adalah Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 sampai 1947. Pendidikannya Rijksuniversiteit Leiden, Universitas Amsterdam. Peran dalam masa pemerintahan Sultan Syahrir, melakukan diplomasi dengan cara melakukan perundingan dengan Belanda dan melakukan hubungan dengan negara lain untuk mendapatkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, negara yang menjadi tujuan dalam kebijaksanaan diplomasi Sultan Syahrir adalah Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan saya dalam membuat video. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindra Octavia Ramadhani. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan tokoh daerah yang bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Pendidikannya Hollands Inland School 1930.
Peranannya yaitu memimpin pasukan Petra atau pembela tanah air dalam merebut senjata dari tentara Belanda yang ada di Indonesia. Perjuangannya yaitu Jenderal Sudirman dengan tim kecil yang terdiri dari tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerila selama 7 bulan. Awalnya tim yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tersebut diikuti oleh Belanda, tetapi Jenderal Sudirman berhasil lolos dengan pasukannya dan mendirikan markas sementara di Subuh dekat Gunung Lewu. Dan Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan nama tokoh daerah yaitu Dr. Sutomo. Dia lahir pada tanggal 30 Juli 1988 di Desa Ngepeh, Loceret, Ngajuk, Jawa Timur. Dia berpendidikan di School of Leading Fine Inland Artsen Batavia. Dia berperan sebagai kebangkitan nasional. Perjuangannya adalah melalui organisasi modern menjadi pelopor Budi Utomo. Budi Utomo merupakan pelopor yang pertama kali berdiri, yang sifatnya kebangsaan dan memiliki anggota dari berbagai suku bangsa. Sekian dari penjelasan saya. Kalau kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopwan Sastri Azhari dari kelas 11 MIPA 3, dan di video sejarah Indonesia kali ini saya akan menjelaskan salah satu pahlawan Indonesia yang sangat ikonik dan sangat terkenal di seluruh Indonesia. Penasaran bukan? Simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jenderal Ahmad Yani, atau nama lengkapnya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922 di keluarga Wongsorejo. Berikutnya adalah tentang pendidikan. Jenderal Ahmad Yani sebelumnya pernah sekolah di HIS setingkat SD Bogor tamat tahun 1935 dan mula setingkat SMP kelas B AFD Bogor tamat tahun 1938. Selanjutnya AMS setingkat SMU bagian B AFD Jakarta berhenti tahun 1940 dan melanjutkan ke pendidikan militer topografi militer di Malang. Lalu Jenderal Ahmad Yani melanjutkan ke pendidikan Haiho di Magelang serta bergabung dengan PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air di Bogor. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat tahun 1955. Dan terakhirnya di Special Warfare Corps di Inggris tahun 1956. Berbulan-bulan setelah deklarasi kemerdekaan, Jenderal Ahmad Yani membentuk batalion dengan dirinya sendiri sebagai komandan yang memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Kemudian diikuti dengan berhasil mempertahankan Magelang terhadap Belanda yang mencoba mengambil alih kota. Dan Jenderal Ahmad Yani mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain perjuangan Jenderal Ahmad Yani ini tak lepas dari perjuangannya dalam bergerilya pada awal tahun 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda, sementara Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan serangan umum 1 Maret yang dipusatkan di Yogyakarta. Nah, pada tahun 1952, ia juga dipanggil untuk melawan Darul Islam. Nah, itulah perjuangan Jenderal Ahmad Yani yang saya ceritakan secara singkat. Dan pada akhir hayatnya, Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban di dalam peristiwa G30 SPKI. Dia menjadi salah satu pahlawan revolusioner yang sangat ikonik bagi bangsa ini. Dia telah mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk melindungi bangsa dan negara ini.
saya harap segala penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan mudah, dan juga dapat menginspirasi banyak orang agar kita lebih mendalami kemerdekaan ini dan mengisinya dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat, serta menjadi warga negara yang baik. Sekian dari saya, Sofwan Sasri Azhari. Jika ada salah saya dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Marbau. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang peran pahlawan nasional dan pahlawan daerah. Pahlawan nasional yang saya bawakan yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1932. Peran beliau yaitu Muhammad Yamin merupakan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang berpengaruh pada sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sejarawan, sastrawan, budidayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh pejuang Indonesia yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik intelektual. Perjuangan beliau yaitu mendirikan Jong Sumatera Bond yang merupakan organisasi pemuda pada awal pergerakan nasional. Ikut mendirikan PPI yaitu Perkumpulan Mahasiswa yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Ikut menggemukkan pendapat tentang dasar negara Indonesia dan beberapa kali menjabat atau menyalonkan diri sebagai menteri dan anggota DPRS atau MPRS pada awal kemerdekaan. Selanjutnya adalah pahlawan daerah. Pahlawan daerah yang saya bawakan kali ini adalah Laksamana Keu Malahayati. Laksamana Keu Malahayati lahir di Kesultanan Aceh atau Aceh Besar pada tahun 1550. Pendidikan yang beliau tempuh ialah militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis. Peran beliau adalah Malahayati memimpin 2000 pasukan Inong Baleh atau janda-janda pahlawan yang telah syahid. Berperan melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Malahayati juga telah membunuh Cornelis de Houtman pada pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Perjuangan Malahayati dimulai saat terjadinya pertempuran di Teluk Heru, armada Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang telah gugur di peperangan, dan akhir perjuangannya saat melindungi Teluk Krue Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Martin Afonso de Castro. Terima kasih. Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Islam yang diarahkan untuk berbudi pekerti luhur, pendidikan agama, dan berjuang pada kemajuan masyarakat. Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh pergerakan yang banyak berjasa bagi bangsa dan agama. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang demokratis. Atas jasa dan perjuangannya itu, pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan. Beliau adalah salah satu tokoh pelopor yang peduli pada kehidupan sosial masyarakat dan patut menjadi contoh dan teladan.
Pada tanggal 27 Desember 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan resmi menjadi pahlawan Indonesia.